RIP itu ternyata tidak hanya sekadar ucapan biasa. Jadi RIP atau biasanya disebut sebagai rest in peace itu ternyata adalah ritual sebuah agama. Sudah mulai. Teman-teman, pernah nggak kita melihat ada orang yang komen dalam status seseorang, kebetulan informasi yang disampaikan adalah meninggalnya seseorang, kebetulan dia adalah non-muslim. Kemudian ada orang-orang yang kita tahu berdasarkan nama, berdasarkan pengenalan kita kepada orang tersebut, dia beragama Islam. Kemudian dia mengatakan di kolom komentar menuliskan kata-kata RIP. Boleh nggak sih? Nah, setelah baca buku ini, ternyata disebutkan RIP itu ternyata tidak hanya sekadar ucapan biasa. Jadi RIP atau biasanya disebut sebagai rest in peace itu ternyata adalah ritual sebuah agama. Ada di dalam agama Katolik, nanti namanya misa requiem. Nah itu kalau orang yang sudah dibuatkan misa requiem, sudah di rest in peace katakanlah begitu, itu dianggap orang tersebut itu sudah bersih dari segala macam dosa. Ibaratnya dia sudah siap untuk masuk ke alam berikutnya menurut kepercayaan mereka. Jadi ini ritual ibadah, bukan main-main. Kalau kita bandingkan dengan agama kita, agama Islam, ya hampir-hampir mirip ketika kita mendoakan seseorang yang sudah meninggal dengan ucapan Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang intinya ya Allah ampunilah dosa-dosa orang tersebut. Jadi RIP itu, rest in peace itu lebih ke situ. Ini sama sekali tidak identik dengan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini tidak identik dengan kalimat istirja. Sekali lagi, RIP itu adalah ritual ibadah dalam agama Katolik yang intinya pembersihan, penebusan seluruh dosa. Sementara kita sebagai orang Islam itu sebagaimana disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat ke-113, nanti dicek di surah At-Taubah ayat 113, itu sudah jelas-jelas kita dilarang mendoakan orang non-muslim yang sudah meninggal. Kalau orangnya masih hidup, kita boleh mendoakan agar dia mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan di dunia dan sebagainya, boleh. Tetapi ketika dia sudah meninggal, maka haram hukumnya kita mendoakan mereka dengan doa-doa kebaikan, doa agar diampuni oleh Allah dan sebagainya. Karena mereka secara tidak langsung sudah memilih jalan yang tidak diridhoi Allah, dia sudah memilih jalan yang kufur kepada Allah, atau kita menyebutnya kafir, yakni orang yang tidak beriman kepada Allah. Karena itu Allah melarang kita untuk mendoakan mereka, karena itu sudah menjadi pilihan mereka. Tapi ketika mereka masih hidup, kita boleh mendoakan mereka. Kalau kita tidak boleh mengucapkan kata RIP, rest in peace, lalu kata apa yang bisa kita gunakan dalam bahasa Inggris yang aman dari ritual ibadah? Kita bisa mengatakan misalnya pass away untuk orang yang meninggal itu, atau kita juga bisa mengucapkan bela sungkawa kita itu dengan ucapan in my deepest condolence, yang artinya pada duka cita yang amat dalam. Nah, orang-orang yang sudah meninggal ini juga bisa disebut sebagai late, mendiang. Jadi kita tidak harus mengucapkan RIP, rest in peace. Ada alternatif kata lain di dalam bahasa Inggris. Nah, bukunya itu judulnya Berdoalah untuk Urusan Apapun. Ditulis oleh Ustadz Muhammad Fauzil Adzim, diterbitkan oleh Proju Media. Bagi yang ingin dapatkan buku ini, bisa cek link-link yang ada di dalam deskripsi video. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.